Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Peternakan Budidaya Perikanan semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir praktikum dari manajemen kualitas manajemen kesehatan ikan. Di sini saya akan membahas mengenai 5 materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen atau PLP. Yang pertama adalah metode pengobatan. Metode pengobatan adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengobati ikan secara langsung. Yang pertama adalah metode pengobatan yang pertama adalah penyuntikan. Penyuntikan ini dilakukan menyuntik ikan pada bagian punggung, ekor. Kemudian yang kedua adalah pengolesan. Pengolesan langsung dioles menggunakan obat semacam salep, dioleskan kepada bagian yang terluka. Pengolesan sendiri ini tujuannya kepada ikan yang mengalami pendarahan atau borok. Kemudian metode pengobatan yang ketiga adalah perendaman. Perendaman ini dilakukan kepada ikan yang terkena penyakit. Bisa direndam menggunakan larutan bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya atau larutan bahan herbal. Direndam secukupnya. Kemudian selanjutnya adalah oral. Metode pengobatan melalui oral atau melalui pakan. Di pakan ini yang harus dilakukan adalah mencampur pakan dengan bahan-bahan sebagai obat. Kemudian materi yang kedua adalah perbanyak probiotik. Perbanyak probiotik ini tujuannya untuk memperbaiki kualitas air, terus kemudian memperbaiki metabolisme ikan. Perbanyak probiotik ini. Kemudian selanjutnya adalah materi bahan kimia. Bahan kimia ini harus diuji coba agar tidak berdampak buruk terhadap ikan maupun manusia yang mengkonsumsi ikan nanti. Bahan kimia yang dapat digunakan di perikanan seperti penggunaan obat-obatan yang sudah bersertifikat atau sudah aman untuk digunakan dalam perikanan. Salah satunya adalah penggunaan M4 pada pakan. Kemudian penggunaan bahan-bahan untuk penunjang pakan seperti vitamin C dan sebagainya. Itu sangat dianjurkan untuk budidaya perikanan karena untuk memacu tingkat produktivitas dari perikanan yang lebih tinggi lagi. Kemudian bahan yang tidak dapat digunakan misalnya seperti penggunaan alkohol yang menggunakan kadar yang tinggi dan sebagainya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah bioessay. Bioessay itu adalah suatu teknik menguji kelayakan kualitas air. Apakah kualitas air tersebut sudah layak digunakan untuk budidaya atau belum. Bioessay ini meliputi pengolahan pemantauan kualitas air, oksigen, suhu, salinitas dan sebagainya. Hal semua tersebut harus berada dalam kondisi standar untuk budidaya perikanan. Kemudian materi yang keempat yaitu adalah pengujian sampel darah. Pengujian sampel darah ikan bertujuan untuk mengetahui kadar hemoglobin, kemudian nilai hematokrit dan sel darah merah serta sel darah putih. Hal tersebut untuk mengetahui bagaimana cara ikan tersebut beradaptasi. Setiap ikan pasti beda-beda jenisnya.
beda-beda kadar hemoglobin, sel darah merah atau sel darah putihnya. Hal demikian sangat berpengaruh terhadap proses adaptasi, apalagi untuk pertama kali tebar. Saya rasa cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.